Setiap pagi, matahari selalu membangunkan kita dengan pancaran sinar cahayanya. Namun, pernahkah kita membayangkan saat bangun pagi, kita tak menemukan lagi cahaya matahari? Ahli tata surya termasuk NASA menyatakan bahwa saat ini, matahari sedang dalam kondisi solar minimum atau lockdown. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya bintik matahari atau sunspot di permukaan matahari. Menurunnya aktivitas matahari ini membuat sinar kosmik meningkat yang menimbulkan risiko kesehatan khususnya bagi mereka yang berada di luar angkasa dan kutub utara. Keadaan ini dapat menimbulkan efek badai matahari yang mempengaruhi elektrokimia atmosfer atas bumi dan memicu petir. Hal ini berkaitan dengan Dalton minimum, yaitu kondisi bumi yang dingin dan menimbulkan banyak letusan gunung berapi. Salah satunya letusan mahadasyat Gunung Tambora di Indonesia pada 10 April 1815. Letusan ini berkaitan dengan Dalton minimum yang terjadi pada saat itu. Akibat letusan itu, suhu bumi turun hingga 2 derajat Celcius selama 20 tahun dan meniadakan musim panas di Eropa dan belahan bumi lainnya. Pada 2019, NASA merilis artikel tentang prediksi solar cycle. Menariknya, mereka tidak menulis korelasi terkait Dalton minimum. Aktivitas matahari mengalami pasang surut dalam rentang 11 tahunan. Perkiraan solar cycle menunjukkan akan terjadi pelemahan atau solar minimum terlemah dalam 200 tahun. Pelemahan kali ini diperkirakan mencapai level 30 hingga 50% lebih rendah dibandingkan kondisi sebelumnya. Pengukuran oleh NASA menunjukkan perputaran ini akan dimulai pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2025. NASA secara jelas dan efektif memperkirakan munculnya kembali Dalton minimum seperti 1790 hingga 1830, namun tidak mengingatkan efek sampingnya. Seperti gagal panen, musim dingin yang berkepanjangan, dan letusan gunung berapi. Kejadian-kejadian ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi umat manusia, seperti kelaparan dan peperangan. Doberlah Station di Jerman mencatat penurunan temperatur setelah terjadinya letusan Gunung Tambora di Indonesia tahun 1815. Keadaan tersebut berlangsung selama 20 tahun yang menghancurkan produksi dan suplai makanan di negara itu. Hal ini juga dikaitkan dengan kekalahan Napoleon Bonaparte dari Duke of Wellington yang dikenal dengan Battle of Waterloo pada 18 Juni 1815. Pada tahun 1816, musim semi dan panas tidak muncul di Eropa. Bahkan salju dan kebekuan mulai turun lagi. Efek ekonominya juga sangat parah yang dipicu oleh harga makanan, seperti contohnya di tahun 1815, harga gandum di Amerika yang hanya 12 sen dan harga ini naik menjadi 92 sen di tahun 1816. Keadaan ini menimbulkan kekacauan di seluruh dunia. Kerusuhan dan penjarahan terjadi untuk saling berebut makanan. Bahkan pada tahun tersebut Amerika tidak mengalami musim panas. Di Cina, ribuan orang mati kelaparan, dan di Asia Selatan, curah hujan menjadi amat tinggi hingga menimbulkan wabah kolera. Menurut Matthew Owens, profesor fisika di Reading University, menyatakan bahwa sejarah tidak akan berulang. Walaupun sunspot hilang cukup banyak, bumi tidak akan memasuki zaman es. Matahari masih tetap setia menemani kehidupan kita. Sekian dari saya, Wide, untuk Indonesia Berani. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.